Sekolah di tengah hutan, kisah kelam, suram, bahkan menyeramkan akan kita ceritakan. Cerita ini pada tahun 1938. Terdapat seorang wanita baru saja tiba di sebuah sekolah di tengah hutan, di mana sekolah ini merupakan sekolah pengobatan. Diantar oleh orang tua tirinya, wanita yang bernama Shizuko ini disambut oleh ibu kepala sekolah bernama Kato Sanae. Menghampiri Shizuko, kepala sekolah menyampaikan, "Gak usah khawatir, kamu akan sehat kembali." Setelahnya, asisten kepala sekolah bernama Jumi membawa Shizuko ke suatu ruangan untuk memberikan seragam. Semua barang Shizuko tidak boleh dibawa ke sekolah termasuk buku diarinya. Di asrama tidur, Shizuko dihampiri oleh ketua kelas bernama Kazue untuk memberikan perlengkapan lainnya serta sedikit menyampaikan aturan main di sekolah tersebut. Kemudian beralih ke kelas untuk perkenalan. Malam harinya, sebelum tidur, para siswi diwajibkan absen di hadapan kepala sekolah, serta diberi sebuah obat untuk dimakan sebelum tidur. Ketika akan tidur malam itu, Shizuko dibawa oleh seorang murid menuju suatu tempat. Beberapa murid lain telah menunggu di sana. Saat itu ada Yuka namanya, dengan kasar menanyakan tentang penyakit yang diderita Shizuko. Tak lama, Shizuko yang dilempar mengenai wajahnya menyebabkan penyakitnya datang. Tak lama, ketua kelas menghampiri lalu menyuruh mereka semua kembali ke tempat tidur. Jadi di sekolah aneh ini semua siswinya menderita penyakit shock. Dengan sekolah di sana sambil belajar mereka akan mendapatkan pengobatan dari pihak sekolah. Pihak sekolah juga mempunyai aturan apabila seseorang telah sembuh dan memiliki bakat akan disekolahkan ke Tokyo, di mana itu merupakan tempat impian para siswi di sana. Pagi harinya, kepala sekolah yang tahu Shizuko batuk berdarah memberikannya obat. Kemudian Shizuko akan disuntik setiap pagi sebelum masuk ke kelas demi kesembuhannya. Keluar dari ruang pengobatan, Shizuko dihampiri oleh seorang murid bernama Amoy. Dengan penuh ketakutan, Amoy menyampaikan bahwa dulu pernah ada siswi bernama Shizuko juga, di mana Shizuko yang dulu merupakan teman dekat Kazue dan Yuka. Namun kejadian aneh terjadi. Shizuko tiba-tiba menghilang dan pihak sekolah mengatakan bahwa Shizuko dijemput oleh orang tuanya karena penyakitnya yang memburuk. Nah, maksud Amoy mengatakan itu, jadi Yuka dan Kazue ini dulunya deket banget, termasuklah dengan Shizuko yang dulu. Karena Shizuko hilang membuat mereka sedikit renggang, ditambah Kazue sepertinya respek sama Shizuko yang sekarang. Makin gak suka lah ya si Yuka, makanya malam-malam yang waktu itu Yuka memperlakukan Shizuko dengan kasar. Di asrama tidur, Shizuko yang memperhatikan papan nama bertuliskan Shizuko di kasurnya disapa oleh Kazue. Kemudian Kazue membawanya ke ruang rahasia. Di sana Kazue memberikan sebuah buku merah yang bertuliskan Shizuko. Ya, itu adalah buku diarinya Shizuko yang hilang dulu. Yap, mereka kemudian saling cerita bahkan membuat mereka semakin dekat. Dalam cerita diketahui mereka mempunyai nama Korea. Shizuko bernama Chajuran, sedangkan Kazue bernama Han Yondok. Mereka ini sebenarnya orang Korea, namun kayaknya karena mereka sekolah di sekolah jajahan Jepang, makanya seluruh siswi diberi nama Jepang oleh sekolah. Setelahnya, para siswi praktek lompat jauh di jam olahraga. Tampak Yuka dan Kazue memperoleh nilai tertinggi, sementara Shizuko yang lemah tak bisa melakukannya. Esok paginya, kepala sekolah memotivasi seluruh murid di dalam kelas untuk meningkatkan kesehatan dengan selalu makan dan meminum obat yang disediakan. Saat makan, Shizuko menanyakan tentang Shizuko yang dulu kepada Amoy. Dan seketika hal tersebut membuat Amoy marah lalu dengan geram mencekik Shizuko. Kazue yang melihat segera membantu Shizuko dengan mendorong Amoy. Dibawa ke ruangan pengobatan, Shizuko yang saat itu melihat Kazue terus olahraga dihampiri oleh Amoy yang seolah lupa akan kejadian yang telah terjadi. Di sana, Amoy yang melihat Kazue berlatih cerita bahwa Yuka dan Kazue akan terpilih untuk pergi ke Tokyo. Tapi kenapa mereka masih terus berlatih? Seolah Amoy menganggap ada hal yang aneh dengan mereka. Esok hari ketika menjemur kain di atas atap gedung, Shizuko melihat ke arah ujung hutan sembari cerita kepada Kazue tentang Tokyo. Tanpa pikir panjang mereka cabut dari sekolah lalu dengan riang berlari menelusuri hutan tersebut hingga berhenti di suatu danau. Di sana Shizuko menanyakan kenapa Kazue baik kepadanya. Mendengar jawaban dari Kazue membuat Shizuko senang hingga mereka nyebur bareng ke danau.
Nah, setelah itu hari-hari Shizuko penuh dengan semangat dan selalu senang. Bahkan ketika praktek lompat jauh, Shizuko berlari dengan kencang hingga berhasil melakukan lompatan. Di malam hari, saking senangnya ketika tidur, diam-diam Shizuko menghampiri Kazue di kasurnya untuk mengucapkan terima kasih. Hari esok, Shizuko tak sengaja mendengar Yuka dan Kazue berdebat soal kedekatan Kazue dan Shizuko. Yuka nggak suka kalau Kazue membawa Shizuko ke ruang bawah tanah, tempat rahasia yang dulu sering mereka kunjungi. Dari perdebatan, kayaknya Kazue menganggap Shizuko teman lamanya dulu tiba-tiba pergi itu nggak masuk akal, seolah ada sesuatu. Kemudian di ruang ganti, Shizuko dikagetkan dengan perlakuan jahat oleh Yuka, meletakkan seekor burung berdarah di pakaian ganti Shizuko. Shizuko yang kesal lalu memberanikan diri untuk menghampiri Yuka dengan memberikan kembali burung berdarah tersebut. Setelahnya di asrama tidur, Shizuko mencoba membuka buku diari milik Kazue dan tak sengaja foto robek dengan wajah Kazue dan kalung jatuh. Ketika meraih untuk mengambil kalung, tiba-tiba ada sebuah tangan dari bawah kasur menggapai kalung tersebut. Hingga Shizuko semakin ditakutkan dengan munculnya sesosok wajah yang berlendir dari belakangnya. Yap, dengan ketakutan Shizuko lari keluar. Lalu kemudian setelah situasi aman, Shizuko mencoba memastikan. Dan ia mendapati terdapat tumpukan lendir di lantai kayu tersebut. Esoknya, para siswi dikagetkan dengan hilangnya salah seorang murid bernama Eguchi. Suasana membuat mereka semakin panik. Lalu ketika di kelas, kepala sekolah kembali mengatakan bahwa kejadian itu bukanlah hilang, melainkan Eguchi dijemput oleh orang tua kandungnya. Lanjut di ruang bawah tanah, Yuka yang merasa aneh Eguchi hilang tiba-tiba menyampaikan keanehan tersebut kepada Kazue. Namun Kazue membantah karena mereka yang pergi tanpa pamit tersebut menganggap para siswi nggak penting ngapain pamit dan lebih mementingkan tempat baru yang nanti mereka singgahi. Besoknya selesai dari ruang pengobatan, Shizuko dihampiri oleh Amoy yang saat itu katanya melihat Eguchi. Ya, Shizuko mencoba memastikan. Pelan-pelan mendekati sudut ruangan itu, Shizuko kembali melihat sosok Eguchi yang berlendir. Karena ketakutan, Shizuko balik arah dan dirinya dibuat semakin takut karena Amoy tiba-tiba kembali kejang-kejang hingga mencengkik lehernya sendiri. Dengan segera, Shizuko memanggil pihak sekolah. Setelah kembali ke TKP, Shizuko tak melihat apapun di sana. Bingung dong ya kan? Akhirnya Shizuko dibawa ke ruang kepala sekolah. Di sana kepala sekolah dengan wajah kelamnya mengatakan kalau Shizuko mengalami ada perubahan atau ada hal aneh terhadap dirinya setelah melakukan pengobatan segera lapor kepadanya. Ada apa ini? Niat baik atau burukkah? Entahlah. Setelah mendengar itu, Shizuko teringat saat pengobatan sebelumnya. Seolah dia mengalami hal aneh pada dirinya. Scene berlanjut. Di lapangan sekolah, Shizuko cerita kepada Kazue tentang Amoy yang tiba-tiba dijemput orang tuanya. Kemudian sedikit menyinggung Kazue yang tidak pernah cerita tentang Tokyo, padahal ia telah berlatih dengan keras. Shizuko juga menyampaikan kalau Yuka dan Kazue yang akan pergi ke Tokyo. Namun saat itu, Shizuko menawarkan keinginannya agar Kazue ke Tokyo dengannya. Karena Kazue tak menjawab, Shizuko dengan berani melakukan lompat jauh di depan Kazue. Ya, aksi Shizuko tersebut membuat Kazue tercengang. Pasalnya, lompatan itu tak seperti lompatan manusia normal sob. Tinggi dan mendarat sangat jauh. Kazue yang heran segera menghampiri lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kok bisa gini Shizuko? Shizuko yang juga bingung akan keadaan dirinya juga nggak tahu. Sedikit berdebat, mereka sembunyi di suatu ruangan untuk ngobrol. Tak lama, Shizuko mengatakan ada yang aneh dengan dirinya, lalu meminta tolong sembari memegang tangan Kazue. Sontak seketika Kazue merasakan hal aneh, seolah suhu badan Shizuko membawa ingatannya kepada Shizuko yang telah hilang dulu.
Oke, kita beralih di suatu hari. Hari di mana siswa terbaik yang akan pergi ke Tokyo akan ditunjuk. Yap, singkat cerita, terpilihlah Shizuko. Tentu hal itu membuat para siswi kaget, kok bisa Shizuko terpilih. Ketika guru meninggalkan kelas, Yuka yang tak terima dengan geram mencoba mencekik Shizuko. Namun sob, tiba-tiba Shizuko yang lemah seketika menjadi sangat kuat seolah mempunyai ilmu di luar nalar. Semua kaca lemari pecah tanpa disentuh. Dia juga balas mencekik hingga Yuka menggantung di tangannya. Ketika Yuka tak sadarkan diri, tiba-tiba Shizuko kembali pada diri aslinya yang tak menyangka telah melakukan hal tersebut. Tak lama kemudian, Kazue menghampiri. Di sana Shizuko bercerita bahwa sama sekali dia tak merasakan sakit, padahal serpihan kaca masuk ke tangannya. Sontak lagi-lagi hal itu membuat Kazue teringat kejadian yang sama dengan Shizuko yang dulu. Setelah kejadian itu, Shizuko dibawa oleh kepala sekolah ke suatu ruangan pribadi. Asli ini nggak tahu ngapain. Yang jelas kepala sekolah tampak senang dengan kekuatan yang timbul dari tubuh Shizuko dan harus menjalani proses di dalam ruangan ini. Setelah selesai, Shizuko mengunjungi Kazue yang sedang pengobatan. Entah apa yang difikirkannya, Shizuko mencoba kembali melihat buku diari milik Kazue. Saat melihat buku itu, Shizuko seolah diarahkan menuju box yang ada di ruang rahasia. Ya, Shizuko pun langsung menuju ke sana. Sementara dalam pengobatan, Kazue teringat dengan kejadian Shizuko yang dulu saat tangannya terkena serpihan kaca, namun tak merasakan sakit. Tersadar dari tidurnya, Kazue segera meluncur ke ruang rahasia. Bertemu dengan Shizuko, Kazue segera menggeser posisi box tersebut. Di scene ini kita akan dibawa pada masa lalu. Nah, jadi dulu di ruang rahasia ini ketika Shizuko tak merasakan sakit namun dadanya panas serta sesak, dia meminta tolong kepada Kazue hingga menarik tangan Kazue. Karena Kazue menolaknya, itulah yang membuat tangan Kazue terluka. Bahkan karena saking takut dan paniknya, Kazue mendorong box tersebut menuju dinding sehingga membuat Shizuko terjepit. Lalu dengan segera memanggil pihak sekolah untuk membantu Shizuko. Nah, ketika kembali untuk membantu Shizuko yang terjepit, Shizuko sudah nggak ada, geng. Dindingnya juga tampak berlobang. Itulah mengapa Kazue tidak pernah mau membahas tentang orang-orang yang hilang. Yap, karena momen itu mereka berdua yang penasaran diam-diam mencari tahu dengan masuk ke ruang kepala sekolah. Tak lama, kepala sekolah masuk dengan seorang tentara yang memperdebatkan tentang obat baru yang belum diverifikasi. Namun, Capsec tetap ingin mengambil resiko. Saat itu, Shizuko dan Kazue yang bersembunyi mendengar obrolan mereka. Setelah ibu Capsec pergi, dengan segera mereka membuka lemari rahasia di mana tempat kuncinya terdapat pistol. Nah, ketika membuka lemari tersebut, mereka membaca suatu berkas tentang percobaan obat untuk para siswi. Di mana percobaan tersebut jika berhasil dapat membuat tubuh manusia tidak merasakan sakit, bahkan dapat mengeluarkan kekuatan di luar manusia normal. Jadi kenapa terobosan itu dibuat? Demi menciptakan tentara manusia super. Wow, ternyata sekolah yang mengerikan, gengs. Memanfaatkan orang sakit demi menyukseskan eksperimen. Ya, eksperimen tersebut hanya Shizuko yang berhasil melewati tahap demi tahap. Dan kayaknya nih ya, para orang tua murid juga sengaja menjual atau bisa dibilang membuang anaknya yang penyakitan ke sekolah tersebut. Tentu Shizuko yang berhasil dalam eksperimen membuatnya ketakutan. Di lain sisi, malam itu Yuka bunuh diri melompat dari pohon. Ya, besoknya semenjak kejadian itu, para siswi dilarang pergi sendirian. Sementara kini Shizuko dan Kazue mencoba kabur dari sekolah. Hal itu pun diketahui oleh Jumi, lalu segera melaporkan ke Capsec. Kini Shizuko dan Kazue yang kabur ditangkap oleh bank tentara. Berusaha kabur kembali, Shizuko akhirnya ditembak. Sementara Kazue terus berlari. Singkatnya, Shizuko yang dibawa kembali ke sekolah, ibu Capsec tampak marah produk unggulannya ditembak. Lalu dengan segera mengobatinya dengan obat baru di suatu ruangan khusus. Ketika mengobati Shizuko, Yuka yang dirawat akhirnya meninggal. Dan tinggallah Shizuko seorang. Saat itu, Jumi menyampaikan tentang bahaya apabila eksperimen pengobatan dilakukan akan berdampak buruk untuk Shizuko. Namun, ibu Capsec tetap ingin melakukannya.
Tunggu sob, ternyata Kazue yang kabur datang kembali ke sekolah untuk menyelamatkan Shizuko. Dengan mengambil pistol di ruang kepala sekolah, diam-diam Kazue menyusuri ruangan. Hingga tibalah Kazue di ruangan khusus tempat di mana Shizuko diobati. Ketika Ibu Kepsek pergi untuk memeriksa siswi lain yang juga dieksperimen dengan obat baru, Kazue segera membantu Shizuko yang dirawat. Namun gak sempat melepaskan ikatan, datang seseorang. Ya, dia adalah Bang Tentara. Kazue akhirnya dihajar hingga disekap di sebuah box kaca di mana air perlahan mengisi box kaca tersebut. Kemudian Bang Tentara menyampaikan ke Ibu Kepsek di ruangannya bahwa dia akan mengambil alih sekolah pengobatan tersebut. Karena tak terima Kepsek mengambil tindakan sesuka hatinya. Hingga Jumi kini berada di pihak Bang Tentara. Singkatnya, anggota tentara suruhan Bang Tentara itu menggeledah ruangan hingga menyita barang-barang di sana. Di sisi lain, Kazue yang akan tenggelam berharap Shizuko datang membantunya. Yap, tak berapa lama akhirnya Shizuko sadar, lalu mencoba memasuki ruangan lain. Suatu hal mengerikan dilihatnya sob. Shizuko melihat semua orang yang diklaim dijemput oleh orang tuanya, ternyata mereka mati lalu kemudian dimasukkan ke dalam box kaca pendingin. Satu persatu dilihatnya hingga terakhir Shizuko dengan menahan tangis melihat Kazue telah beku di dalam box kaca tersebut. Yap, hal itu membuat Shizuko menangis sejadi-jadinya. Dan karena hal itu juga membuatnya murka. Dengan menghampiri Kepsek dan Bang Tentara, Kepsek yang berhasil kabur, Shizuko membunuh Bang Tentara dengan kekuatan yang didapatnya dari eksperimen. Hal aneh juga terjadi, gengs. Para siswi lain yang dieksperimen memberontak hingga menyiksa Jumi. Lalu kemudian semua siswi meninggal. Kini Bu Kepsek yang berusaha meminta pertolongan melalui alat pengirim suara seperti telepon seketika didatangi oleh Shizuko. Yap, tanpa ampun Shizuko menghajar Kepsek hingga membuat gas pendingin bocor. Di saat Shizuko melihat box kaca Kazue, Bu Kepsek menembak Shizuko hingga peluru menembus ke arah box kaca lalu pecah. Melihat Kazue mati terdampar, Shizuko lagi-lagi menghajar Ibu Kepsek hingga membuatnya mati tertusuk. Esok harinya terdapat seorang siswi yang masih hidup. Dia bertahan dan berhasil. Begitupun dengan Shizuko yang kini menemani Kazue seolah menunggu kematiannya. Di scene akhir kita akan diperlihatkan masa-masa kebersamaan yang pernah dijalani Kazue dan Shizuko. Oke, gitu aja ya. Film pun selesai.